wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan paling utama adalah nikmat iman. Salam serta salam tak perlu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan pejuang Islam hingga akhir zaman. Kemudian daripada itu, kami terima kasih terhingga kepada Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syaraja MA selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Persela yang telah mengantarkan kami santri-santrinya kurang lebih 6 bulan untuk menghafal Al-Quran dan berceramah seperti sekarang ini. Kemudian daripada itu, rasa terima kasih serta hingga kepada kedua orang tua kami yang telah menitipkan kami di Pondok Pesantren. Semoga kedua orang tua kami dirahmati dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih segenap pengurus masjid yang telah mengizinkan kami untuk berceramah di masjid yang penuh berkah ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pula pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Muhammad Nuraiman, putra dari Muslihat Ahmad Jamil Mawakil, kelas 7 Ustaz Mapel, santri dari Pondok Pesantren Darul Persela. Yang akan membawakan ceramah singkat yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita membahas salah satu kewajiban yang sangat mulia dalam agama Islam, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh teladan yang mulia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berumur lanjut, maka dalam pemeliharaan kamu sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu menentang mereka. Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyebutkan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua, tapi juga menjelaskan tentang cara berbicara dan berinteraksi kepada mereka. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang anak kita harus menghargai pengorbanan orang tua kita lakukan untuk kita. Mereka telah melahirkan, membesarkan kita, memberikan pendidikan, pengorbanan waktu tenaga mereka untuk kebaikan kita dan kesuksesan kita. Oleh karena itu, marilah kita menunjukkan rasa terima kasih dan berbakti kepada mereka. Ketika orang tua kita senang dalam pengabdian untuk pemeliharaan kita, doa mereka untuk kebaikan kita dan kesuksesan kita akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ceramah singkat ini, marilah kita mengambil teladan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh terbaik untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita mendapatkan doa dengan ridho kedua orang tua kita semua. Kita juga harus membaca Al-Quran, karena kita membaca Al-Quran, Al-Quran akan membawakan kita syafaat di hari akhir nanti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa tidak bisa membaca Al-Quran. Salah satu cara yang kami lakukan adalah melarakan diri untuk masuk di pondok pesantren. Tidak mudah memang masuk di pondok pesantren, akan tetapi sekali kita tembus ke pondok pesantren, kita akan tembus ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi kulbisa walidahu qadi yaumal qiyamah." Yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, kelak kedua orang tuanya akan dipasangkan mahkota kebesaran dari akhir nanti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mondok tidak menjanjikan jabatan atau pangkat, tapi bisa diajarkan menyelamatkan kedua orang tua kita. Dan jabatan atau pangkat tidak bisa menyelamatkan mereka. Melalui ceramah singkat ini, kami mengajak teman sejauh kami untuk masuk bergabung di pondok pesantren.